Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan cek siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa tidak hadir hari ini? Idul Syita, Indah Arifin, Ilmayanti, Karmilani. Ya, jadi ada 5 orang temannya tidak hadir tanpa keterangan. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat di dalam belajar meskipun kita pembelajarannya tatap muka terbatas. Ya, jadi jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengkonsumsi vitamin atau makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena anak-anak sekalian sudah menggunakan perlengkapan K3, karena hari ini kita akan praktikum menggunakan APD, alat pelindung diri mulai dari tutup kepala, masker, jas praktikum, dan sepatu praktek. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa itu? Mengetahui karakteristik bahan untuk olahan sayuran, mengetahui peralatan yang digunakan untuk olahan sayuran, mengetahui proses olahan dan macam-macam sayuran. Iya, jadi materi kita minggu lalu itu terkait bagaimana kita mengetahui karakteristik sayuran yang akan diolah menjadi keripik bayam, peralatan yang akan digunakan pada pengolahan keripik bayam, dan proses pengolahan keripik bayam itu sendiri. Jadi kita kaitkan dengan materi hari ini. Jadi hari ini kita fokus pada proses pengolahan sayuran bayam diolah menjadi keripik bayam. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama itu pada KD 3.9 menerapkan pengolahan hasil sayuran, mengemukakan karakteristik bahan hasil sayuran untuk satuan produksi, menentukan macam-macam produksi olahan sayuran, menentukan peralatan produksi olahan sayuran, menerapkan prinsip kerja pengolahan sayuran, memilih pengemasan produk hasil olahan sayuran, dan menganalisis perencanaan usaha dan pemasaran produk hasil olahan sayuran. Kemudian KD keterampilan 4.9 memproduksi olahan sayuran. Jadi hari ini kita fokus pada KD keterampilan mengoperasikan peralatan pengolahan sayuran, memproduksi produk olahan sayuran, dan merancang perencanaan usaha dan pemasaran produk olahan sayuran. Jadi untuk hari ini kita fokus pada proses pengolahan sayur bayam diolah menjadi keripik bayam. Baik, sebelum Ibu lanjut, mungkin Ibu bisa memberikan pretest dulu secara lisan. Lutusna, apa kriteria keripik yang diharapkan? Keripik bayam yang akan kita hasilkan seperti apa kira-kira? Sayur bayam segar untuk tidak sobek dan tidak rusak. Ada yang lain? Kriteria keripik bayam yang diharapkan? Kriteria keripik bayam yang diharapkan, Ya. keripik bayam memiliki aroma khas bayam, Ya. warna kuning kecoklatan, Ya. rasa enak dan gurih, serta teksturnya yang renyah. Iya, Wilda tahu apa itu karakteristik sayur bayam yang diharapkan yang akan diolah menjadi keripik bayam? Bentuknya baik atau utuh, Ya. tidak busuk, tidak rusak. Iya, tidak busuk, tidak rusak atau segar ya. Jadi kriteria atau karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik itu adalah sayur bayam yang segar, utuh, tidak rusak atau tidak sobek. Kemudian kriteria keripik yang diharapkan nanti itu memiliki aroma khas daun bayam, memiliki tekstur yang renyah, rasa enak dan gurih, dan warna kuning kecoklatan. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu ingatkan bahwa pada saat
nanti ada beberapa LKPD yang harus kalian isi. Jadi seperti ini karakteristik bahan dasar untuk olahan keripik sayur. Jadi metode yang digunakan pada pembuatan keripik bayam itu adalah metode penggorengan deep frying. Ada yang masih ingat apa itu deep frying? Deep frying itu adalah metode penggorengan dengan menggunakan banyak minyak. Ya. Jadi biasanya sayuran dalam bentuk daun atau jamur, kemudian bentuknya baik dan utuh, tidak busuk dan tidak rusak. Itu karakteristik bahan dasar untuk pengolahan keripik sayur. Coba perhatikan anak sekalian, di sini ada video yang ditayangkan terkait cara pembuatan keripik bayam. Silahkan diamati. Insyaallah sebentar kita lanjutkan juga dengan praktik pembuatan keripik bayam. Jadi ini jenis keripik bayam yang dihasilkan itu renyah ya. Pada saat kita sobek dia akan terdengar kriuk. Ini seperti ini gambarnya, videonya. Silahkan anakku sekalian amati bagaimana keripik bayam yang dihasilkan. Nah, ini proses pencucian. Jadi proses pencucian di sini dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir. Nih, kemudian setelah proses pencucian dilanjutkan dengan penirisan, ditiriskan, dibuang sisa airnya. Ini jenis tepung yang digunakan. Jadi ada tepung beras. Tepung beras bisa digunakan. Kemudian tepung tapioka. Jadi tepung tapioka kadang kita sebut dengan tepung kanji. Jadi ada tambahan tepung kanji di dalam pembuatan adonan untuk keripik bayam. Santan, bisa santan bubuk, bisa menggunakan santan cair. Garam, bawang putih, ya seperti itu bawang putih. Ini alat gelas ukur untuk digunakan menangkap timbul air yang dibutuhkan atau santan yang digunakan. Nah, selanjutnya bumbu dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Ini pencampuran adonan dicampur dengan rata untuk menghasilkan campuran yang homogen untuk memperoleh adonan yang rata, yang tidak ada gumpalan-gumpalannya. Jadi diaduk sampai dia tercampur rata. Nah, kalau itu memungkinkan perlu ditambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap. Ini proses pembuatan keripik bayamnya. Jadi selanjutnya bisa kalian lihat setelah adonannya rata, kemudian daun bayamnya dicelup ke dalam adonan satu persatu, kemudian dimasukkan dalam minyak yang sudah panas. Ini jenis adonannya. Jadi sudah disiapkan juga minyak dengan jumlah yang banyak untuk proses penggorengannya. Jadi bayamnya dicelup satu persatu. Jadi sebentar kita lakukan juga seperti ini, satu persatu. Daun bayam dicelup ke dalam adonan tepung tadi, kemudian dimasukkan dalam minyak panas atau proses penggorengan. Digoreng sampai diperoleh warna kuning kecoklatan. Seperti ini proses penggorengannya. Jadi dalam jumlah minyak yang banyak, kemudian daun bayam jangan terlalu banyak satu kali proses penggorengan. Itu jumlahnya kalau di video cuma 3 lembar daun bayam, karena kapasitas wajan yang digunakan atau teflon yang digunakan sesuai dengan ukuran atau kapasitas minyak yang dibutuhkan. Ini prosesnya. Jadi setelah itu dilakukan proses penirisan, mengeluarkan sisa-sisa minyak yang ada pada keripik bayam. Seperti ini, dijepit, kemudian dikeluarkan dari wadah penggorengan. Ya. Kemudian setelah minyaknya keluar, sisa-sisa minyak keluar, baru dilanjutkan dengan proses pengemasan. Jadi insya Allah sebentar juga kita akan menggunakan kemasan
kemasan plastik yang sesuai. Untuk proses olahan sayuran yang lain, anak-anakku sekalian bisa membuka link yang ibu siapkan, ada di YouTube. Ada pembuatan saus tomat, saus sambal, keripik bayam, jamur crispy, keripik wortel yang menggunakan vacuum frying. Silahkan buka di YouTube dengan menggunakan link yang ibu bisa sampaikan di sini. Kemudian pengemasan keripik sayur atau menggunakan deep frying atau vacuum frying. Ini salah satu bahan pengemas yang digunakan adalah plastik atau aluminium foil. Kemudian kemasan yang digunakan sebaiknya agak tebal serta mudah ditutup hingga rapat dengan menggunakan sealer sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebocoran. Kemudian setelah dikemas dengan baik keripiknya dilanjutkan dengan pelabelan. Jadi dalam kemasan harus disiapkan label. Label harus ada keterangan nama produk, misalnya keripik bayam, tanggal pembuatan misalnya ditulis tanggalnya, misalnya hari ini tanggal berapa, jumlah atau berat kuantitas produk, isi bersih misalnya keripik bayam isinya 150 gram, jadi ditulis isi bersih 150 gram atau netto 150 gram. Kemudian komposisi bahan, semua bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik bayam itu dicantumkan dalam label kemasan. Kemudian produsen, siapa yang memproduksi keripik bayam, misalnya diproduksi oleh siswi APHP SMK Negeri 2 Bulukumba. Kemudian tanggal kadaluarsa boleh juga ditambahkan dengan keterangan halal. Ini yang perlu dicantumkan dalam pelabelan kemasan produk. Nah, kemudian silahkan nanti setelah diskusi ibu ingatkan untuk melengkapi LKPD yang ibu sudah bagikan. Jadi diisi pada saat selesai praktikum nanti ya. Kemudian ibu ingatkan kelompok diskusi saya kira seperti ini saja. Ibu bagi dalam 3-4 peserta didik sesuai jumlah yang hadir. Kemudian masing-masing kelompok hanya mengolah keripik bayam, kemudian mengisi tabel hasil pengamatan sesuai hasil yang diperoleh melalui LKPD dan melakukan presentasi kelompok. Ini nanti diisi LKPD-nya, hasil pengamatannya setelah praktikum selesai, diisi keripik bayamnya seperti apa yang dihasilkan, bagaimana aromanya, teksturnya, rasa, dan warna yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan usaha dan proses pemasarannya. Oke, sampai sini saja dulu ya. Untuk materi, sebentar kita lanjut dengan diskusi. Ini proses trimming, penghilangan bagian bahan yang tidak diinginkan. Ini di sini ada 3 kelompok Pak Dada. Ini ada kelompok 1. Oke, makasih
pada Naya. Assalamualaikum. Selanjutnya proses trimming. Ada yang tahu apa itu trimming? Apa itu? Proses trimming adalah proses Pembuangan atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan. ya, jadi trimming itu adalah proses pembuangan atau penghilangan bagian bahan yang tidak diinginkan. Nah, ini kelompok 1. Jadi jenis bayamnya yang dipilih adalah jenis bayam yang utuh, tidak sobek, tidak rusak, yang segar ya, seperti itu. Sampai kapan ini?
kesimpulan Mang. Assalamualaikum. Nah, waktu kita sudah selesai, titik bayarnya juga sudah jadi. Jadi saya persilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya terkait produk kredit bayar. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait pembuatan kredit bayar. Hasil pengamatan dari kelompok 1 yaitu kredit bayam yang dihasilkan memiliki aroma khas daun bayam, warna kuning kecoklatan, rasa yang enak dan gurih, dan tekstur yang renyah. Kedua, perencanaan usaha kredit bayam terdiri dari biaya tetap, yaitu semua bahan yang digunakan, semua alat yang digunakan bernilai Rp15.000. Biaya tidak tetap terdiri dari semua kebutuhan bahan yang digunakan dalam pengolahan keripik bayam sebesar Rp52.000. Biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap sebesar Rp67.000. Keuntungan 30% sama dengan total biaya produksi dikali 30% sama sebesar Rp20.100. Harga pokok penjualan diperoleh Rp8.700.000 dibulatkan menjadi Rp10.000. RC atau rasio diperoleh sebesar 1,4. Ini dinyatakan bahwa produksi keripik bayam layak dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Hasil pengamatan terkait sayur bayam. Keripik bayam yang dihasilkan memiliki aroma khas daun bayam, warna kuning kecoklatan, rasa enak dan gurih, tekstur renyah. Perencanaan usaha keripik bayam terdiri dari biaya tetap Rp15.000, biaya tidak tetap Rp52.000, biaya produk, biaya tetap tambah biaya tidak tetap Rp67. Adapun keuntungan 30%, total biaya produksi dikali 30% Rp20.100. Harga produk penjualan diperoleh Rp8.700 dibutuhkan menjadi Rp10.000. Dibulatkan RC atau rasio diperoleh sebesar 1,4. Ini dinyatakan bahwa produk keripik bayam layak dikembangkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai pembuatan keripik bayam. Nama produk keripik bayam: aroma khas daun bayam, kuning kecoklatan, rasa gurih dan enak, tekstur
7.000, keuntungan 30% berjumlah 20.100, harga pokok penjualan berjumlah 10.000, SC rasio berjumlah 1,4. Ini dinyatakan bahwa usaha keripik bayam layak dikembangkan. Kemudian analisis peluang pasar. 1. Survei langsung ke pasar tradisional atau pasar modern. 2. Melakukan promosi. 3. Membuat selembar atau brosur tentang produk yang akan dikenal. 4. Membuat sampel gratis untuk dibagikan kepada konsumen. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi berdasarkan 3 kelompok, Ibu menilai hasil pengamatan kalian itu sudah bagus, namun yang terbaik dari yang bagus itu di kelompok 3, karena dia sampai menghasilkan proses pemasaran yang akan dilakukan pada penjualan keripik bayam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ada yang kurang dipahami? Jelas? Ya, jadi karena materi kita hari ini jelas, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan anak-anak sekalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan, Nur Cahaya. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mengetahui karakteristik bahan untuk olahan keripik bayam. Kriteria keripik bayam yang diharapkan antara lain aroma khas bayam, warna kuning kecoklatan, rasa gurih dan enak, serta tekstur yang renyah. Sudah? Masih ada yang lain yang bisa menambahkan? Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan ketiga, berdasarkan rencana usaha bahwa keripik bayam tersebut layak dikembangkan sesuai hasil RC rasio 1,4. Iya, itu kesimpulan materi kita hari ini. Jadi kriteria keripik bayam yang diharapkan seperti yang disampaikan tadi teman-teman, bahwa keripik bayam itu renyah, rasanya enak, gurih, warnanya kuning kecoklatan, dan aromanya ada khas dari daun bayam itu sendiri. Kemudian dari proses perencanaan usaha diperoleh RC rasio sebesar 1,4, maka produksi keripik bayam kita hari ini yang kita produksi itu dinyatakan layak dikembangkan. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan post test lagi sebagai pengukuran buat anak-anak sekalian sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian terkait materi kita hari ini. Apa itu, yang mana kira-kira keripik bayam yang diharapkan, keripik bayam yang bagaimana yang diharapkan sehingga diterima oleh konsumen, kriterianya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Keripik bayam yang memiliki aroma khas bayam, warna kuning kecoklatan, rasa yang enak dan gurih, serta teksturnya yang renyah. Iya, betul sekali ya. Jadi jawabannya keripik bayam yang renyah, enak, gurih, aroma khas daun bayam, kemudian warnanya kuning kecoklatan. Satu lagi, kira-kira apa kriteria sayur bayam atau karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik bayam? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Karakteristik sayur bayam untuk olahan keripik bayam yaitu sayur bayam harus segar, utuh, tidak sobek, dan tidak rusak. Iya, itu yang disampaikan teman tadi. Jadi jawabannya benar. Jadi karakteristik sayur bayam yang akan diolah menjadi keripik bayam itu harus betul-betul segar, tidak sobek, tidak rusak, ataupun dia utuh, ya, seperti itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran, anak-anak sekalian senantiasa memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap ikut belajar dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian terakhir, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga
pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ketua kelas. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri ya, Ibu ingatkan bahwa minggu depan kita lanjut dengan materi pengolahan hasil hewani, ya. Jadi tolong kesiapannya dalam hal pembelajarannya supaya materinya dipahami betul-betul. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.